Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini menurut kalender Indonesia kita berada di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kita berada di hari Arafah. Walaupun jamaah haji sudah selesai wukuf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, afdhalul yaum yaumu Arafah. Wa afdhalud du'a du'a'u Arafah. Sebaik-baik hari itu adalah hari Arafah. Dan sebaik-baik doa yang dipanjatkan itu adalah doa Arafah. Wa afdhalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku di hari Arafah ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini wiridan yang terbaik yang kita baca di saat hari Arafah, di samping puasa yang fadilahnya melebur dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan hari ini saudara-saudara kita yang haji posisinya ada di Muzdalifah. Karena setelah wukuf kemarin mereka bertolak menuju Masy'aril Haram. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha 'indal Masy'aril Haram. Maka apabila kalian selesai melaksanakan manasik, maksudnya wukuf, maka bertolaklah menuju Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ini sekarang masyhur disebut dengan Muzdalifah. Nah, dari Masy'aril Haram ini mereka mabit. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sifat haji beliau berada di Muzdalifah ini sampai subuh dan melaksanakan sholat subuh di Muzdalifah. Tapi hampir jamaah kita itu tidak ada yang melakukan seperti itu karena kondisi tempat tidak memungkinkan. Biasanya mereka itu hanya lepas tengah malam di Muzdalifah, sebagian berangkat ke Mina untuk melontar jumrah Aqabah, sebagian ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Biasanya yang ke Mina itu adalah haji reguler, karena mereka terkait dengan jemputan bis, namanya taruddud, antar jemput. Jadi mereka diantar ke Arafah, dijemput, diantar ke Muzdalifah, dijemput, diantar ke Mina. Tetapi haji plus atau haji khusus biasanya langsung ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Bagi yang mereka ke Mina, yang dilakukan pertama kali adalah lontar jumrah Aqabah. Hanya 7 butir kerikil. Ya. Dan setelah itu mereka boleh melepas ihram. Itu namanya tahallul yang pertama. Semua larangan ihram sudah tidak berlaku kecuali hubungan suami istri. Bukan hubungan telepon, Pak. Hubungan ya seperti itu. Kemudian yang ke Mekah melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul, disebut tawaf ifadah. Nah, setelah itu mereka tahallul yang pertama. Sama persis. Jadi boleh bertahallul yang pertama itu setelah dari Muzdalifah luntur jumrah Aqabah, atau setelah dari Muzdalifah melaksanakan tawaf ifadah. Nah, mereka yang memilih ke Mina untuk lontar jumratul Aqabah, tahallul yang pertamanya di Mina. Nanti tahallul keduanya di Mekah.
Yang memilih ke Mekah dulu, tahalul pertamanya di mana? Di Mekah. Nanti tahalul keduanya di Mina. Dan kalau sudah melaksanakan tahalul yang kedua, seluruh larangan ihram tidak berlaku, termasuk boleh melaksanakan hubungan suami istri, tentunya bukan di tenda, tapi di kamar hotel nanti di Mekah. Saya cerita ini mudah-mudahan ada ghirah atau keinginan kita untuk melaksanakan haji seperti kawan-kawan kita. Dan beruntunglah mereka yang haji tahun ini, karena mereka berwukuf pas di hari Jumat, wukufnya Rasulullah yang disebutkan Al-Quran, Yaumal Hajjil Akbar, haji akbar atau haji besar. Saya dalam sejarah haji menangi 3 kali haji akbar yang wukufnya hari Jumat. Ini biasanya datang sekitar per 4 tahun, per 5 tahun baru ketemu lagi haji akbar. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tentang ayat-ayat doa. Dan ini adalah edisi yang ke-6 yang membahas tentang surah Ali Imran ayat 26 dan 27. Dan ini top-topnya doa. Beruntung yang datang pada pagi hari ini. Tolong jangan bilang siapa-siapa, ini agak rahasia. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Shadaqallah. Kira-kira para jamaah sekalian sudah pernah mengamalkan ini, Pak? Belum pernah? Masya Allah. Masya Allah. Ya saya hanya Masya Allah saja, Pak. Tapi pernah mendengar ayat ini ya, jelas ya, karena kalau tidak pernah mendengar berarti tidak tahu baca Quran. Edisi yang ke-6 ini Bapak Ibu, secara berurutan, pertama kita membahas, ini edisi ke-7 sama Al-Fatihah ya. Di Al-Fatihah kita pernah membahas ihdinas siratal mustaqim. Semoga diamalkan, jelas Pak ya, karena Fatihah itu ada dalam sholat kita. Yang kedua doa Nabi Ibrahim, Al-Baqarah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sudah dibahas. Yang ketiga doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah. Yang keempat doanya Nabi Daud alaihissalam, minta kesabaran, minta istiqomah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kelima, ini doa untuk segala hal. Akhir surat Al-Baqarah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang keenam, doa supaya diberikan kokoh imannya. Ya, diberikan supaya kuat hatinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan yang ketujuh ini yang paling top-topnya doa Bapak Ibu, disebut oleh hadis Ismul A'zam. Atau ulama-ulama dulu menyebutkan bahwa doa ini ada 3. Doa murah rizki, doa untuk menyelesaikan hutang. Ini cocok untuk jamaah Baitul Haq. Yang ketiga adalah doa untuk derajat, pangkat, dan status sosial. Dan ini langsung disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal dan Anas ibnu Malik. Ala u'allimuka du'a tad'u, maukah kamu aku ajari satu doa
yang kalau kamu baca itu, seandainya engkau punya hutang sebanyak benda-benda yang ada di bumi, mil'ul ard, an taqdiya dainaka ya Mu'ad, pasti Allah akan melunasi hutang-hutang. Jadi fadilahnya ini pertama kali Bapak Ibu adalah dimudahkan untuk melunasi hutang. Caranya bagaimana? Pasti penasaran Bapak Ibu. Tapi jangan hutang lagi Pak, kalau sudah lunas ya jangan hutang lagi. Saya pernah memberi ijazah begini terus, Ustaz kok hutang saya tambah banyak gitu. Ya, masalahnya setelah lunas hutang lagi. Memang jadi hobi Bapak Ibu. Sebelum kita ke sana, coba kita telah dulu ayat ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Qul, katakan Muhammad, Allahu malikal mulk. Allah itu punya sifat malik al-mulk, yang memiliki segala kerajaan. Malikal mulk itu ismul a'dham Bapak. Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, berdoalah kalian dengan mengucapkan ismul a'dham. Salah satunya adalah malikal mulk, yang merajai kerajaan, yang menguasai segala-galanya. Malikal mulk. Jadi dulu saya sampaikan kalau sifat malik itu kan identik dengan apa? Kekuasaan. Sifat malik itu menguasai segala-galanya. Kerajaan langit dan bumi. Tu'til mulka, engkau memberikan al-mulk, kekuasaan itu, man tasya, kepada yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau mengangkat kembali, mencabut kembali kerajaan itu, kekuasaan itu dari orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau memuliakan orang yang kamu kehendaki. Wa tudhillu man tasya, engkau merendahkan orang yang kamu kehendaki. Biyadikal khair, dengan kekuasaanmu yang maha bagus, yang maha baik. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang memiliki kerajaan diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian dicabut lagi dari orang tersebut. Allah memuliakan siapapun yang dikehendaki, dan Allah menghinakan siapapun yang dikehendaki. Biyadikal khair, dengan kekuasaan yang mulia. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya Allah, betapa kuasanya Allah, dan Allah menutup ruang dari siapapun untuk memiliki kekuasaan, karena kekuasaan itu berasal dari Allah. Bapak Ibu, kalau Allah mentakdirkan saya menjadi presiden Indonesia 2024, Bapak Ibu rela apa enggak? Apa Pak? Rela? Anak sentimen apa mau? Maka Bapak Ibu pasti akan tidak mungkin, Ustaz. Tidak mungkin. Siapa Anda kepingin jadi presiden 2024 itu? Karena menurut kita jalan saya menuju ke sana itu susah, Pak. Dengan sistem demokrasi yang ada ini, saya harus dia calonkan oleh partai, saya harus begini, saya harus, dan apalagi sudah menjadi tradisi di Indonesia ini, kalau mau nyalek atau mau nyalonkan apapun harus butuh uang, dan uang saya tidak cukup untuk itu. Tapi kalau menurut ayat ini, tidak susah bagi Allah ya untuk mengangkat itu. Tapi kalau seandainya Allah mentakdirkan saya benar-benar menjadi presiden 2024, apa Syaukat jangan menjadwal saya setiap bulan. Susah saya datangnya nanti Pak. Mungkin setahun sekali ya, harus bisa datang pengajian seperti ini. Saya kan kemarin ada menelpon salah satu dirjen Bimas Islam, karena beliau pernah membimbing disertasi ya saya, sehingga akrab. Nah waktu itu
hari Rabu Bapak Ibu, tanggal 29 Zulqa'dah, saya telepon. Pak Profesor, kenapa Indonesia itu dalam memutuskan Idul Adha atau memutuskan 1 Dzulhijjah tidak ikut Arab saja, tidak ikut Mekah saja? Kemudian beliau mengatakan, oh tidak bisa Ustaz, karena kita punya metodologi menentukan atau menetapkan 1 Dzulhijjah, baik dengan ru'yatul hilal maupun dengan hisab. Saya bilang, toh jaraknya gak jauh. Kita sama Saudi ini kan kalau hanya waktu kan terpaut 4 jam, tidak pengaruh. Cuman pengaruhnya itu Pak Profesor terhadap ketenangan umat di dalam ibadah. Ini, saya menyampaikan hari Rabu itu, tanggal 29 Dzulqa'dah. Terus, seperti contoh, dulu ketika kita melaksanakan puasa Arafah, itu selalu momennya jamaah haji ada di Arafah melaksanakan wukuf. Jadi mereka wukuf, kita saum, puasa. Walaupun bukan itu menjadi landasan kita puasa. Kita puasa bukan karena wukufnya. Kita puasa ini karena kalendernya 9 Dzulhijjah, dan kalender itu ditentukan oleh masing-masing negara karena mereka punya matlak sendiri. Tapi alangkah enaknya, alangkah tenangnya, alangkah sereknya hati ini Pak Profesor kalau kita puasa Arafah itu dengan momen di sana wukuf. Hanya itu pandangannya. Yakin semua jamaah itu kalau diatur seperti itu hatinya tenang. Pada waktu masuk tarwiyah, Mina kita puasa tarwiyah. Masuk Arafah, kita puasa Arafah. Dan nanti kalau mereka bertakbir untuk Idul Adha, kita juga bertakbir Idul Adha. Wah, enggak bisa Ustaz. Sudah, enggak, saya hanya mengusulkan saja Pak Profesor. Kalau Ustaz seperti itu, Ustaz harus jadi Menteri Agama. Kira-kira diamini enggak Pak? Ustaz harus jadi Menteri Agama yang punya otoritas menetapkan ini. Baik, saya goda beliau. Kalau seandainya Allah takdirkan saya jadi Menteri Agama, program saya satu. Setiap wukuf di Arafah, di sini harus puasa Arafah. Dan setiap Idul Adha atau penentuan 1 Dzulhijjah, saya tidak akan ru'yah hilal, saya tidak akan hisab, saya akan telepon sahabat saya, Menteri Agamanya Saudi. Bro, awakmu kapan? Riyoyo, wis aku melok kon. Demi untuk menenangkan dan menyamankan jamaah saya. Ucapan saya ini angan-angan yang mungkin terjadi atau yang tidak mungkin terjadi, Bapak? Menurut Anda? Setuju berarti Anda ya? Tadi Presiden tidak setuju, tapi Menteri Agama setuju. Hidup ini kan yang penting tenang Bapak Ibu, yang penting nyaman. Dengan apapun metodologi kita lakukan, tapi kalau seandainya kita khusus untuk haji dan penentuan Idul Adha dan wukuf di Arafah, mengikuti sana itu lebih tenang. Ayo coba kita bicara hati nurani ya, bukan bicara metode. Kalau metode itu pasti banyak argumentasi dan banyak alasan. Tidak mustahil Bapak Ibu. Bisa terjadi, tidak mustahil. Orang yang asalnya tidak viral, tidak terkenal, kemudian oleh Allah diangkat derajatnya dalam waktu yang singkat, tu'izzu man tasya, tidak mustahil. Tidak mustahil. Saya kira panjenengan sudah tahu ya, seperti ini. Saya beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu mendampingi Pak Wapres, Pak Yai, ya, untuk melepas jamaah haji di kloter awal di Juanda. Sebenarnya protokol itu tidak mengagendakan itu, Pak. Beliau di sini hanya acara di Jombang, di Tambak Beras, peresmian Universitas Abdul Wahab Hasbullah, terus ke Tebuireng untuk menghadiri temu alumni nasional, karena beliau juga alumni Tebuireng dan kami juga alumni di sana. Karena Ibu Gubernur rawuh, terus diatur protokolnya. Besok kebetulan ada acara di Surabaya, sekalian aja Pak Yai melepas. Jadi luar biasa, jarang-jarang jamaah haji embarkasi Surabaya dilepas wakil presiden. Itu kaplingannya gubernur Pak melepas itu. Nah biasanya beliau juga ke sana. Dan pada waktu di Tebuireng beliau menyampaikan sambutan.
sebagai keynote speaker, karena ada seminar nasional juga. Salah satu kalimat itu yang membuat saya luar biasa. Beliau mengucapkan, saya adalah alumni pesantren Tebu Ireng, tapi saya bukan alumni yang terbaik. Cuman takdir saya menjadi wakil presiden. Itu yang saya maknai ya Bapak. Tafsirannya apa kata-kata itu? Saya ulang ya Pak ya. Ini belajar menafsirkan. Saya alumni pesantren Tebu Ireng, tapi saya ini bukan lulusan terbaik, bukan alumni terbaik. Banyak yang lebih baik daripada saya. Tapi Allah mentakdirkan saya jadi wakil presiden. Berarti wakil presiden ini bukan yang terbaik, tapi takdir Allah. Kalau sudah takdir Allah, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Beliau sekarang berhaji Bapak Ibu, yang akhirnya diprotes oleh seluruh rakyat Indonesia yang usianya di atas 65, yang terganjal tidak bisa naik haji. Ketika melihat mbahnya atau bapaknya ini pergi haji di usia yang hampir 80 sekian tahun, waduh, ternyata sistem itu, ternyata peraturan itu hanya berlaku untuk rakyat. Dijawab oleh ajudannya, oleh juru bicaranya, Pak Yai ini atas undangan Raja Salman. Jadi walaupun usianya di atas 65 tahun, boleh. Jamaah telepon saya semua, gimana Ustaz Muzaki pendapatnya? Bapak nggak boleh iri dengan Wapres. Wapres itu undangan raja, tapi Bapak ini undangannya Allah. Undangannya Allah harus ikhlas, harus tawakal, nggak berangkat. Iya. Kalau saya tanya teman-teman yang sekarang berada di pucuk pimpinan negeri ini Bapak Ibu, hampir mereka tidak tahu kalau mereka bakal menjadi pemimpin. Ya. Presiden misalkan Bapak Ibu ya. Apakah tidak ada yang lebih baik dari beliau? Banyak. Dalam segala aspek. Dalam segi keilmuan. Mungkin banyak yang lebih pintar dari Pak Presiden. Dari segi bahasa, komunikasi, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, banyak Bapak Ibu. Orang itu yang menguasai sekian banyak bahasa. Presiden kita biasa-biasa aja. Atau mungkin secara dedek. Apa dedek itu Pak? Kata orang Jawa dedek. Itu dedeknya pantes. Banyak yang lebih gagah, yang lebih pantas secara perform dedeknya. Tapi kalah namanya dedek, masalah keilmuan, masalah komunikasi bahasa, masalah turunan kalah dengan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Masih sampean dedeknya kayak presiden, ilmunya dukur, komunikasinya bagus. Kalau bukan tidak ditorehkan dengan takdir, tidak jadi Bapak. Itu ayat ini Pak. Jadi ayat ini menutup ruang kepada kita semua untuk merasa bahwa kita ini yang paling berkuasa. Dan kalaulah malam itu kemudian dia berkuasa, paginya Allah jatuhkan, tidak susah bagi Allah. Ini saya punya tetangga Bapak Ibu. Tetangga kami ini suami istri, lama menikah tidak punya anak. Dia ini pekerjaannya ngeronjot buah. Apa ngeronjot buah itu Pak? Kesana kemari jualan buah, tapi pakai sepeda ontel itu Pak. Jadi sepeda ontel itu ya berdua, jalan keliling kampung, masuk keluar kampung, jualan buah yang musim. Kalau musim rambutan, jualan rambutan, musim semangka, jualan semangka, musim kelengkeng, pokoknya musim mangga, jualan mangga. Dia ngontrak rumahnya di pojok kampung itu Pak. Yang oleh masyarakat memang termasuk dijuluki orang yang termiskin di kampung itu. Melihat pekerjaannya, melihat rumahnya sudah viral itu Bapak. Nah kemudian orang ini berhijrah ke Kalimantan, suami istrinya Pak. Dan orang-orang sudah tidak lagi berpikir dia lagi. Sekian 3 tahun setelah itu pulang Bapak. Dari kan pulang 3 tahun setelah pulang. Tiba-tiba dia beli tanah. Dibangunlah tanah itu dengan bangunan yang megah. Rumahnya mewah, makro-makro. Dengan fasilitas yang lengkap.
Dan dia beli mobil mewah itu ada 5. Seluruh masyarakat ini terkejut. Dan mereka seakan-akan tidak menerima itu. Protesnya ke rumah saya. Ustadz kan kenal ya? Orang pojok itu. Iya kenal. Katanya sering undang Ustadz. Iya. Jadi setelah dia pulang itu kan kaya raya Pak. Sering undang saya tiap seminggu sekali ngajak hafid hataman Quran di rumahnya. Ceramah, baca zikir. Dan Bapak Ibu kalau ngasih transport hafid itu, Masya Allah. Saking kayanya. Jadi ketika mereka protes ke saya bela Pak. Mau sering ngundang. Nah yang protes gak pernah ngundang ya. Coba pikir Ustadz ya. 3 tahun yang lalu dia ini termiskin di kampung. Tapi sekarang dia terkaya di kampung. Coba lihat rumahnya saja. Lihat kendaraannya. Terus kenapa Pak? Apa masalah sama sampean? Masalahnya apa? Nggak mungkin Ustaz, nggak mungkin. Itu pasti ada sesuatu. Terus diteruskan sama kawannya. Nggih Ustaz, ini ngotoyul paling. Loh, ngono guys. Ini kan ungkapan-ungkapan orang yang hasut aja Bapak Ibu. Ya, hasut. Terus saya bacakan ini. Siapa lungguh. Pernah nggak Anda baca Ali Imran 26-27? Belum pernah. Lungguh tak baca sih. Saya bacakan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal wa tarzuqu dan Allah memberikan rizki man tasha' kepada yang dikehendaki bi ghairi hisab dengan tanpa hitungan, dengan tanpa waktu, dengan tanpa proses itu bisa. Menang kabeh. Jangankan Allah menjadikan orang ini kaya dalam 3 tahun. Seandainya dia malam miskin, paginya kaya, Allah sanggup. Paginya miskin, malam kaya, Allah bisa. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah. Tanpa menang. Allah itu lebih mudah. Allah itu bisa menjadikan siang jadi malam, menghidupkan orang mati, mematikan lagi, menghidupkan lagi. Itu Allah sanggup. Kok hanya ingin menjadikan orang kaya dalam 3 tahun? Kamu gak percaya sama Allah? Menang. Dia percaya Ustaz. Mulai. Gak usah komentar-komentar. Gak tahu ngundangnya komentar-komentar. Dia ngundang aku terus. Saya gitu kan Pak. Ini namanya Ustaz komersial. Loh enggak. Mereka itu apa? Ya karena mereka enggak tahu ayat ini. Bahwa urusan rezeki, urusan kekuasaan itu ada di sini Bapak. Jangan pernah heran. Dan kalau sudah begitu ya sawang sinawang. Adik kami itu kan jualan es di pasar Pandangan. Adik kandung saya. Enggak tahu kok kepinginnya begitu. Terus sering saya disendil. Enak ya sama Cak yo. Totolan apa tok uripe. Rono ini ceramah, umurnya berkat. Kadang-kadang dikasih hadiah orang ini, ceramah dikasih motor, ceramah dikasih mobil. Terus saya bilang, Dek, ya itu sudah ketentuan Allah. Caca ini hanya menjalankan titah. Tapi semuanya enak Cak. Ya wis ngene ini kepengin bro ya wis. Melok Caca ya wis. Sedina, ngene pernah ngombe Caca sedina. Ya wis yo. Datang ke rumah Pak. Pada saat dia di rumah itu, jadwal kami memang padat. Malam dia datang, subuhnya itu di Masjid Agung Mojokerto. Safari subuh di Masjid Agung Mojokerto. Setelah itu, duhanya jam 8 itu di Masjid Lamongan. Habis duhurnya di Sampang. Terus habis isaknya di Tulungagung. Hari itu dia ikut terus. Sampai akhirnya ceramah sampai tengah malam, pulang itu hampir subuh. Adik saya bilang, Cak, aku tak mulai aja. Apa? Gak kuat ya, Cak. Jadi enak Cak itu dodolan apa toh? Gak Cak, wis aku dodolan es kayak. Enak Cak, budal jam 8 jam itu isuk, mulai jam 2 awan, akhirnya wis nang omah wis laya-laya Cak. Ya sih. Makanya kalau kita itu candolannya ke Allah, enak. Apa Pak? Tidak ambisi untuk kekuasaan. Dan ketika kekuasaan itu selesai, tidak ambisi untuk memperpanjang lagi kekuasaannya,
atau tidak takut kehilangan kekuasaan. Ketika dia dapat, berarti tu'izzu man tasya. Ketika hilang, tudhillu man tasya. Biyadika khair. Wah, ini ismul a'zam Bapak. Terus bagaimana amaliyahnya khusus yang tadi saya ceritakan, bahwa ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz secara spesifik untuk memudahkan membayar hutang. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik ini. Jadi ini bukan doanya Pak, ini instrumennya. Setiap doa mohon kepada Allah dimudahkan untuk membayar hutang, diawali dengan baca 2 ayat ini. Anda boleh memilih, 1 kali boleh, masing-masing satu-satu. Atau 2 kali boleh. Atau 3 kali boleh. Ganjil ya Pak ya. Atau 5 kali boleh. Atau 7 kali. Dulu pernah saya sempat waktu Syekh Ali Jabir Allah yarham ke Al-Akbar itu, ada yang tanya kepada beliau, saya ingat itu, saya mendampingi beliau waktu itu. Syekh, bagaimana saya supaya mudah membayar hutang? Beliau mengatakan, baca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya sebanyak 17 kali setiap sholat, dan setelah itu angkat tanganmu dan mohon kepada Allah, ya Allah yang Maha Rahman, lunasi hutang-hutangku. Silahkan Pak, dicoba ya. Dan saya yakin dengan ini. Maka beliau mengatakan bahwa ini adalah wiridan atau zikir Quran yang secara khusus fadilahnya adalah untuk mendatangkan rizki supaya kita itu mudah membayar hutang. Kemudian tentang kekuasaan dan jabatan Bapak Ibu, ini penting juga. Jadi kalau yang ayat 26 itu tentang kekuasaan, tentang jabatan, atau orang dulu mengatakan tentang kehormatan, namanya haibah. Apa haibah itu? Wibawa. Orang yang suka baca ayat ini, apapun status sosialnya, apapun pekerjaannya, Allah Ta'ala itu turunkan haibah. Haibah itu wibawa. Dia berwibawa di depan istrinya. Walaupun tubuhnya kecil, istrinya gede, tapi kalau ngomong, istrinya siapa Pak? Siapa Pak? Tapi walaupun gede, tapi gak tuwi wibawa, kalau paling dituturi sampai sing wetok, "Papa." Iya, Ma. Iya, Ma. Jadi ini amalan untuk suami-suami takut istri, Pak. Amalkan. Istri. Wah, ini cocok Ustaz. Nah, sudah pensiun, tambah takut sama istrinya. Haibah. Orang tua punya haibah atau wibawa di depan anaknya. Atau di masyarakat, walaupun orangnya pendiam Pak, tidak banyak ngomong. Rumah juga biasa-biasa sederhana, tapi sekali dia tampil ngomong, orang itu siap Pak. Dan orang merasa tenang dekat dengan dirinya. Ini namanya ayat-ayat haibah, disebut ayat haibah. Jadi ada murah rezeki, dimudahkan lunas hutangnya, kemudian untuk pangkat jabatan dan status sosial. Dan yang terpenting lagi adalah tentang iman Bapak Ibu. Ya, ini yang paling tinggi nilainya. Jadi ayat ini ketika kita baca, Allah itu memberikan iman dan pemahaman kepada kita tentang hidup. Orang yang membaca seperti ini, ketika dia mendapatkan rezeki yang banyak, tidak euforia. Tidak gampang dia langsung senang tidak. Dan kalau rezekinya dicabut oleh Allah, gak gampang sedih. Amalkan Bapak Ibu. Kalau saya, mohon maaf Pak, ini rahasia saya bebek di sini Bapak Ibu ya. Setiap sholat, ba'da sholat, yang namanya ba'da sholat itu tidak harus setelah sholat. Kan ada zikir namanya ba'dal maktubah. Ada zikir ba'da sholat. Seperti panjenengan baca istighfar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, istighfar 100 kali, itu langsung setelah sholat. Tapi kalau wiridan ini tidak. Yang dimaksud setelah sholat itu seperti subuh. Subuh ini antara subuh sampai zuhur ada jarak. Di antara jarak sholat itulah baca 3 kali. Nanti setelah sholat zuhur ke sholat asar ada jarak. Bacalah 3 kali. Dan harus setelah sholat. Misalkan sambil pulang kemudian Bapak Ibu sudah hafal doa ini, ucapkan di jalan.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair. Saya apal ketepal Pak, tiap hari saya baca itu 3 kali 5, 15 kali setiap hari. Setiap habis sholat. Nanti setelah maghrib enggak usah langsung Pak. Kadang-kadang kan kita pengajian dulu baca 3 kali. Tapi setiap sholat. Dan setelah baca 3 itu, maaf, ini bukan permintaannya, ini wasilah permintaannya. Jadi kita menjadikan zikir ini sebagai wasilah, Bapak. Kan saya pernah menyampaikan, orang itu kalau mau berdoa ke Allah, tidak punya wasilah, tidak punya zikir dulu, tidak punya amal soleh dulu, maka sama halnya dia mancing, tidak pakai umpan, digondol kali Pak. Buatan oleh iwak sampai Mbak, oleh sandal jepit sampai cawat biasanya. Baca Bapak Ibu. Dan yang diminta 3. Karena ini kontennya konten rizki, konten utang, sama konten kedudukan. Ya Allah, mudahkan aku melunasi utangku. Luaskan rizkiku. Dan berikan aku kedudukan yang terbaik di dunia ini. 3 itu Bapak Ibu. Dengan instrumennya apa? Ali Imran 26 dan 27. Buktikan Bapak Ibu. Buktikan sudah. Saya bicara begini ini karena saya sudah membuktikan. Tapi yang saya paling senang itu yang fadilah yang terakhir. Allah memberikan ilham kepada kita bahwa sesungguhnya setiap kali Allah memberikan kedudukan, rizki, tidak gampang bangga. Dan ketika Allah mencabut itu, nggak gampang susah. Itu melebihi dari kemudahan bayar utang. Itu melebihi dari rizki yang lapang. Itu melebihi kedudukan. Orang kalau sudah dikondisikan hatinya sama Allah, setiap menerima harta, menerima sesuatu yang baik, hatinya biasa-biasa saja. Dan setiap itu dicabut sama Allah, hatinya juga biasa-biasa saja. Dan itu dengan terapi wirid Ali Imran ayat 26 dan 27. Beruntung sekali yang hadir di pagi hari ini Bapak Ibu. Ya, atas nasihat Allah di Al-Qur'an lewat lisan saya ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan Allah benar-benar mengabulkan sesuai dengan isi dan konten ayat ini, yaitu dimudahkan kita membayar hutang, dimurahkan rezeki kita dan diberikan kedudukan yang terhormat, ya, yang terbaik di dunia ini. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, sampai di sini keterangan ini. Ada kesempatan mungkin 5-10 menit untuk dialog. Saya persilahkan. Jika ada yang bertanya, monggo dipun sumangga. Silakan. Ya. Tidak sholat Jumat. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Jadi betul Pak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukan itu. Saya mau review dulu perjalanan Rasulullah. Pertama, Rasulullah itu tanggal 8 Dzulhijjah itu masuk Mina. Waktunya waktu duha. Artinya waktu duha itu sebelum masuk zuhur. Itu tarwiyah namanya. Dan hampir haji reguler ini tidak ada yang mengambil tarwiyah. Karena kesulitan akses kendaraan. Biasanya haji plus yang melaksanakan tarwiyah. Rasulullah melakukan apa di Mina ini tarwiyah? Melaksanakan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dimulai zuhur, startnya, selesainya, besoknya subuh. Dengan sholat yang berbeda. Rasulullah mengqashar sholat yang rakaatnya 4, tapi tidak menjamak. Jadi ketika zuhur, Rasulullah melaksanakan sholat zuhur hanya 2 rakaat. Ketika sholat asar, melaksanakan sholat asar hanya 2 rakaat. Sholat isya juga 2 rakaat. Tapi dilaksanakan di waktunya, nggak dijamak. Kan lumrahnya kalau qashar kan kadang-kadang jamak. Khusus tarwiyah tidak. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat di waktunya dengan mengqashar yang rakaatnya 4. Sampai kemudian subuh terakhir. Setelah subuh, waktu duha, Rasulullah bertolak menuju Arafah. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah pagi hari. Mana yang dituju Bapak Ibu? Yang dituju adalah
tempat yang sekarang dibangun Masjid Namirah. Masjid Namirah itu adalah masjid yang difungsikan setahun hanya sekali, Pak. Kapan? 9 Dzulhijjah. Bangunannya luas, menaranya kayak Nabawi. Itu orang melaksanakan sholat hanya setahun sekali di situ. Dan Rasulullah menunggu waktu zuhur, yang waktu itu hari Jumat. Dan betul di Masjid Namirah itu, dulu belum ada masjid, dulu tanah lapang. Sekarang diabadikan menjadi Masjid Namirah. Rasulullah datang ke sana sampai zuhur, Rasulullah melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak takdim dan di qasar. Di mana? Di Namirah. Itu lokasinya di Arafah. Arafah ujung selatan. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah. Jadi mereka kemarin mengikuti Rasulullah, Pak. Jadi tidak melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi melaksanakan sholat zuhur, asar di jamak takdim, artinya dilakukan di waktu zuhur dan diringkas di qasar. Setelah itu Rasulullah berkhutbah. Nah, setelah berkhutbah, Rasulullah bergerak dengan ontanya Al-Qaswa itu menuju tempat namanya Jabal Rahmah. Yang sekarang di Nari ada tugu itu. Ada tugu. Untuk apa? Untuk wukuf Rasulullah. Jadi Rasulullah itu wukuf di atas ontanya di mana? Di Jabal Rahmah. Di bawah kolong langit, di bawah terik matahari. Mulai kapan? Setelah zuhur tadi khutbah sampai tenggelamnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang kulit hitam, Bapak Ibu, orang-orang yang punya fisik kuat. Mereka tidak mau di tenda, wukufnya langsung di langit. Dan setiap kali wukuf memang jarang hujan, mesti panas. Nah, kalau Indonesia nggak sanggup, Bapak Ibu. Iso-iso mari wukuf garing kayak kerupuk Indonesia. Karena itu Indonesia memilih di dalam tenda. Dan Bapak Ibu tahu, Haji-Haji Plus sekarang itu menawarkan kemewahan, kenyamanan wukuf. Padahal kalau kita melihat tentang sifat haji Rasulullah, justru seakan-akan Rasulullah mengajarkan wukuf itu sing soro, yang berat agar kalian itu tahu hidup nanti di padang mahsyar itu seperti apa. Tapi saya lihat dikirimi foto video kawan-kawannya Haji Plus itu, Bapak Ibu. Itu dikasih kasur, dikasih sofa, AC-nya ditambah dinginnya. Di belakangnya ada buah-buahan, ada makanan, ya, ada minuman segala macam yang hangat, yang dingin juga ada. Di video ke saya. Terus saya tanya, "Lah kok niku wukuf iku lha apa ae mangan tok ta ngombe tok?" Wong Rasulullah itu loh. Itu di luar tenda. Itu mulai zuhur sampai maghrib. Kok kamu ini di dalam tenda begitu? Jadi ada orang-orang itu, Pak, ada yang walaupun mereka itu di Mekah, hotelnya hotel bintang 5, ketika di Arafah tidak mau di tenda. Saya ingin wukuf seperti Rasulullah, langsung langit. Nah, kalau dipaksakan Indonesia nggak kuat semaput, Pak. Belain nanti. Akhirnya saya mix. Zuhur sampai dengan asar jam 4 kira-kira kita di tenda. Zikir. Tapi setelah asar kita ajak mereka keluar. Kita ajak mereka keluar untuk wukuf di depan. Jadi sudah matahari redup menjelang maghrib. Itu Rasulullah SAW. Jadi betul, tidak Jumatan, tapi melaksanakan zuhur, asar di jamak takdim. Adapun sholat maghrib isya-nya, maaf, Rasulullah tidak sholat di Arafah. Rasulullah sholat zuhur dan sholat maghrib isya-nya itu di Muzdalifah di jamak takhir. Ini yang tidak dilakukan oleh jamaah Indonesia. Karena kondisi kredit dan tidak ada tempat. Muzdalifah itu tanah lapang, Bapak Ibu. Ada toilet tapi sangat terbatas. Rebutan 2 juta orang kira-kira bareng nguyu kabeh wong juta ku yo. Makanya biasanya jamaah haji kita itu disiasati. Salat maghrib isya-nya di Arafah, jamak takdim, baru bertolak menuju Muzdalifah. Satu lagi tadi, tidak ada satupun yang mencontoh Rasulullah. Rasulullah di Muzdalifah sampai subuh. Tapi biasanya jamaah kita itu lepas tengah malam mereka berangkat ke Mina. Karena tidak mungkin Pak sholat subuh di situ. Dan itu sah. Makanya mabit di Muzdalifah yang dimaksud itu yang penting mendapatkan malam sampai tengah malam. Lepas tengah malam keluar dari Muzdalifah, hajinya sudah sah. Itu sifat hajinya Rasulullah SAW.
Kula niki nek cerita haji suwen Bapak. Nanti ada filosofi haji ya. Tapi jangan di sini, mohon diundang di rumah masing-masing. Karena di masjid ini terbatas Bapak. Ini bahasa marketing Bapak. Saya kira cukup ya Bapak, Umi. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan hidayah, ilham dengan 2 ayat Ali Imran 26-27. Dan kita mohon ke Allah mudah-mudahan dimudahkan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Dan sehingga apapun urusan kita, kesulitan kita, hutang-hutang kita semua dimudahkan Allah, dilunasi oleh Allah dengan berkah zikir 2 ayat Ali Imran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.